teman pemilih, saat ini kamu sedang berada di siaran perdana Ruang Pemilih KPU Kabupaten Pangandaran. Teman pemilih, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sebelumnya kenalan dulu nih, nama saya Ajeng Amira Yasmin. Di sini saya sebagai pembawa acara pada acara Ruang Pemilih KPU Kabupaten Pangandaran. Hari ini kita akan membahas mengenai tahapan Pilkada serentak tahun 2024 yang sudah di depan mata. Bersama kita sudah ada Ketua KPU Kabupaten Pangandaran. Mari kita sambut dengan meriah ya, Bapak Muhtadin selaku Ketua Kabupaten Pangandaran. Apa kabar hari ini, Bapak? Alhamdulillah, baik. Baik ya, alhamdulillah. Cuaca hari ini sangat cerah sekali ya, Pak, beda dengan kemarin-kemarin. Alhamdulillah, cerah. Sana juga kan ada yang kurang enak badan lah karena adanya perubahan cuaca. Nah, sebelum kita mulai nih, Pak, saya ingin memberitahu kepada teman pemilih semua yang ada di rumah kalau kita ini punya beberapa sosial media seperti Instagram, kemudian X, TikTok, YouTube, maupun website KPU Pangandaran. Kemudian sekarang juga kita sedang berinisiatif untuk membuat platform seperti Ruang Pemilih yang salah satu sasaran utama kita ini adalah pemilih pemula atau Gen Z ya, Pak. Kemudian kami juga akan berikan informasi-informasi penting dan menarik seputar tahapan pilkada serta khususnya di Pangandaran. Kemudian nanti juga akan ada banyak pertanyaan-pertanyaan dari pemilih pemula terkait apa saja yang harus saya persiapkan agar saya menjadi pemilih dan lain sebagainya. Kemudian nih Pak, teman pemilih ini kan banyak yang belum paham ya Pak, KPU itu apa sih? Oke, KPU ya. KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum, sebagai sebuah lembaga amanah undang-undang yang bertugas untuk menyelenggarakan perhelatan demokrasi, pemilu, pilkada, itu diselenggarakan oleh KPU. Nah, dalam KPU ini terdiri dari instrumen-instrumen penting, misalnya ada komisioner, ada sekretaris, ada para kesubag juga, dalam hal ini pejabat struktural, kemudian juga ada staf pegawai di lingkungan KPU. Nah, untuk di Pangandaran, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran terdiri dari komisioner. Komisioner itu ada 5 orang. Untuk diketahui oleh teman pemilih, masyarakat Kabupaten Pangandaran, komisioner terdiri dari 5 orang, yaitu saya sendiri sebagai ketua KPU Kabupaten Pangandaran merangkap anggota, karena tadi anggotanya ada 5 orang. Kemudian juga ada saya sendiri Muhtadin sebagai ketua KPU merangkap ketua divisi keuangan umum dan logistik. Sekaligus saya perkenalkan ya semuanya ya. Yang kedua, komisioner KPU ada Pak Mas Kuri Sudrajat. Mas Kuri Sudrajat ini ketua divisi sosialisasi pendidikan pemilih dan SDM yang membidangi rekrutmen badan ad hoc, yang membidangi sosialisasi. Kemudian ada Ibu Pirmawati, ketua divisi teknis penyelenggara pemilu, penyelenggaraan gitu ya. Jadi dia yang berkaitan dengan persoalan pemungutan dan penghitungan suara, pencalonan, itu di bidangnya divisi teknis. Kemudian ada selanjutnya divisi perencanaan data dan informasi, yaitu ini di sini posisi di sini ini Ibu Mega Maulida yang membidangi data pemilih, yang membidangi perencanaan, ini Ibu Mega Maulida. Kemudian yang terakhir yang kelima ada Pak Sukandar, beliau divisi pengawasan, divisi hukum dan pengawasan, ini Pak Sukandar. Nah, tentu para komisioner 5 orang ini dengan berbagai latar belakang ya. Ada latar belakang penyelenggara, ada latar belakang akademisi, juga ada latar belakang umum ya dari masyarakat. Kemudian ada sekretaris. Di KPU itu tadi komisioner dan sekretaris. Sekretarisnya Pak Imam. Nah, beliau ini PNS organik KPU RI yang memang ditugaskan di KPU Kabupaten Pangandaran. Kemudian juga para kasubag. Sama, dia pejabat struktural ASN di lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang bertugas untuk melaksanakan fasilitasi sekaligus juga penyelenggaraan dukungan terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh para komisioner dan juga staf pegawai di lingkungan KPU. Staf pegawai ini terdiri dari ASN P3K, kemudian juga terdiri dari PPNPN, yaitu tenaga yang memang direkrut di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU. Nah itu untuk bagaimana terkait dengan persoalan KPU. Dan KPU kita punya yang namanya Badan ad hoc. Badan ad hoc itu penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan PPK, di tingkat desa itu PPS. Begitu. Oke, baik. Kan kita sudah melaksanakan pemilu serentak ya.
Kira-kira apa sih perbedaan antara pemilu dan pilkada ini, Pak? Oke, pemilu, betul ya, kemarin kita sudah menyelenggarakan pemilu, pemilihan umum 2024, kemudian kita akan menghadapi, sekarang sudah masuk dalam tahapan pilkada serentak. Apa bedanya? Ini menarik ini, teman-teman pemilih mesti paham ini. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih presiden, wakil presiden, kemudian memilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan DPD kabupaten kota. Nah, kalau pilkada, sarana kedaulatan rakyat untuk memilih gubernur, memilih wakil gubernur, memilih bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Jadi pada prinsipnya sama-sama rejim pemilihan, tetapi dia memilihnya berbeda gitu ya. Kalau di pilkada spesifik dan eksplisit disebutkan memilih gubernur, memilih bupati, memilih wali kota, dan para wakilnya. Nah, begitu. Dan memang regulasinya juga berbeda. Kalau di pemilu Undang-Undang 7 tahun 2017 yang menaungi pelaksanaan tahapan pemilu beserta turunannya dan PKPU-nya. Kemudian kalau di pilkada ada Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 dan perubahan terakhir Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 sebagai dasar hukum penyelenggaraan pilkada serentak. Dan kebetulan pilkada sekarang, sebagaimana disampaikan dalam berbagai kesempatan, adalah pilkada serentak nasional untuk pertama kali. Jadi antara pemilu dan pilkada itu semacam dua rejim yang sama-sama penyelenggaraan pemilu, tetapi dia pelaksanaan teknisnya berbeda, yang dipilihnya berbeda, kemudian regulasinya juga berbeda. Begitu. Oke, berarti pilkada serentak ini baru pertama kali dilakukan ya, Pak? Betul, betul. Pertama kali ini kita akan melaksanakan secara serentak nasional, maksudnya senasional secara bersama-sama begitu. Baik. Oh iya, Pak, bisa dijelaskan nggak adakah tips semacam mitigasi dalam menghadapi tahapan pilkada kali ini? Oke, dalam menghadapi tahapan yang saya kira tadi cukup banyak sekali ya, tahapan dalam penyelenggaraan pilkada ini banyak sekali. KPU Kabupaten Pangandaran kita semacam punya tips ataupun mitigasi ya menghadapi tahapan pilkada ini. Pertama, kita melaksanakan tahapan selalu mendasarkan kepada regulasi dan peraturan perundang-undangan. Tahapan apapun kita selalu mendasarkan tegak lurus pada regulasi ataupun kita selalu memelihara konstitusionalitas penyelenggaraan pilkada. Yang kedua, kita membangun trust public, membangun kepercayaan masyarakat. Ini kepercayaan masyarakat ini penting untuk penyelenggara pemilu level Komisi Pemilihan Umum. Bagaimana kepercayaan masyarakat menjadi modal utama dalam menyelenggarakan tahapan pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati di Pangandaran ini. Bagaimana tidak, masyarakat bagaimanapun percaya ke KPU itu menjadi sangat penting. Dibuktikan dengan kerja-kerja kita yang melaksanakan pelaksanaan tahapan dengan berintegritas, dengan berkualitas, dengan menjaga independensi, dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya, kita menjaga mitigasi pelaksanaan tahapan ini dengan melakukan kolaborasi strategis. Kita sadar dan yakin KPU Kabupaten Pangandaran dalam menghadapi tahapan pilkada ini tidak bisa sendiri. Maka kolaborasi strategis dengan seluruh stakeholder, terutama pemerintah daerah, unsur TNI Polri, unsur Badan Pengawas Pemilu, unsur masyarakat, tokoh, terutama juga para peserta pemilu. Karena sukses dan tidaknya tahapan pilkada di Pangandaran bukan hanya tergantung kami sebagai penyelenggara, tetapi tergantung juga kepada seluruh masyarakat. Dan selanjutnya inovasi ya. Inovasi kita dalam rangka melaksanakan tahapan dengan berbagai pendekatan sesuaikan dengan pendekatan digitalisasi, termasuk yang dilakukan oleh tim dalam kegiatan ini sangat luar biasa sekali dalam rangka menghadirkan seluruh segmen menghadirkan seluruh pelaksanaan tahapan yang dilakukan oleh KPU kepada seluruh segmen masyarakat, teman-teman di di media virtual, di teman-teman para penyuka media sosial bisa dihadirkan. Kami hadir di seluruh komponen masyarakat.
Saya kira itu berkenaan dengan proses yang kita siapkan. Iya, berarti KPU Kabupaten Pangandaran juga sudah berupaya Pak dalam mensukseskan pelaksanaan Pilkada tahun 2024 ini dengan cara melibatkan seluruh pihak ya Pak. Betul, betul sekali itu. Dari mulai stakeholder, kemudian dari masyarakatnya juga ya gitu ya mungkin. Oke, sekarang ini kan sedang masuk ke tahapan coklit ya Pak, sedang dilakukan tahapan coklit. Kira-kira dalam pelaksanaan coklit ini, apa saja persiapan yang harus dilakukan oleh KPU Kabupaten Pangandaran ini? Oke. Tahapan yang sedang on the track ya, sedang dalam proses hari ini kita laksanakan adalah tahapan proses penyusunan ataupun pemutakhiran data pemilih dalam masa tahapan pencocokan dan penelitian DP4, daftar penduduk potensial pemilih dalam pemilu dan pilkada. Nah, kita mempersiapkan, pertama kita lakukan konsolidasi dengan seluruh stakeholder, termasuk juga konsolidasi internal sukan kita ataupun para penyelenggara kita di tingkat PPK, di tingkat PPS, kita matangkan betul pemahamannya, memahami tentang seluruh regulasi yang akan dilaksanakan. Yang kedua, pada prinsipnya coklit ini dilaksanakan oleh Pantarli, tugas pemutakhiran data pemilih. Ada 1.288 orang petugas Pantarli yang bekerja di 774 TPS di lingkup kerja KPU Kabupaten Pangandaran. Mereka melakukan proses coklit. Coklit, pekerjaan utamanya adalah mencocokkan dan meneliti data, kemudian juga mencoret data pemilih yang dinyatakan TMS, kemudian mencatat data pemilih baru yang karena sebelumnya belum masuk dalam memiliki hak pilih, misalnya ada TNI Polri yang sudah pensiun, atau sebaliknya ada yang masyarakat sipil menjadi TNI Polri, itu di TMS-kan, dicoret, dan jika ada pemilih baru kemudian dicatat. Selanjutnya juga menandai data pemilih yang belum memiliki elemen data pendukung, belum memiliki KTP elektronik dan seterusnya. Jadi sampai saat ini kita pastikan pelaksanaan coklit sesuai dengan regulasi, dan per minggu ini sudah masuk ke angka 99% pelaksanaan coklit di lapangan. Jadi prinsipnya lancar lah, sampai saat ini lancar begitu. Kemudian kira-kira apa saja sih Pak kendala-kendala yang biasa ditemukan gitu ketika proses coklit berlangsung gitu? Kendala teknis di lapangan, misalkan yang berkenaan dengan cuaca, kemudian jarak pemilih, jarak rumah yang akan dikunjungi selama pelaksanaan coklit cukup jauh, ada di luar daerah, ada di luar aksesnya yang tidak begitu memadai. Ini teman-teman memiliki kesulitan. Kemudian kesulitan berikutnya adalah sulit orang yang kita coklit sebagai objek coklit, mereka sulit ditemui karena berada di luar kota, berada di luar kotanya secara bersama-sama, tidak ada dokumen yang dibaca begitu. Sementara prosedur coklit ya harus ditemui dokumennya gitu, ada KTP, ada KK secara langsung. Walaupun sekarang ada regulasi dibantu dengan alat teknologi, bisa video call dan seterusnya. Kemudian hal lain juga secara teknis, mungkin ada kekurangan logistik yang secara waktu bisa saja menghambat begitu. Kemudian secara teknis di lapangan kita tidak menemukan hambatan-hambatan ya, tetapi bahwa ada dinamika, ada hambatan pastilah ya. Tetapi sejauh ini bisa terkonsolidasi begitu. Untuk Pilkada tahun 2024 itu, Pangandaran ini mau usung tema apa ya Pak? Oke, Pilkada Pangandaran 2024. Tentu sebagaimana harapan kita bersama, Pilkada ini berjalan lancar. Kita punya tema besar dan juga tagline kita. Tema besar kita adalah Pilkada Pangandaran 2024 sebagai sarana edukasi dan wisata politik demokrasi. Dari penggalan kalimat ini kita potong dua frasa, pertama sebagai edukasi politik, kemudian yang kedua sebagai wisata demokrasi. Apa maknanya? Bagi kami, KPU Kabupaten Pangandaran berharap perhelatan akbar Pilkada serentak 2024 ini betul-betul menjadi sarana pendidikan politik bagi masyarakat. Pada sisi literasi demokrasi, kita berharap masyarakat lebih tercerahkan. Jadi pilkada kita sebagai sarana enlightenment,
pencerahan bagi masyarakat tentang demokrasi, pentingnya terlibat sebagai pemilih, pentingnya terlibat dalam pelaksanaan tahapan pilkada dan pemilu begitu. Kemudian yang kedua juga sebagai sarana enrichment, sebagai sarana memperkaya pemikiran, memperkaya pengetahuan tentang demokrasi, tentang pemilu, tentang politik, sehingga masyarakat kita tidak boleh ada satupun kelompok masyarakat yang awam dengan yang namanya pemilu, yang namanya demokrasi, karena sistem kita sudah dipilih untuk itu. Dan yang ketiga adalah empowerment. Masyarakat kita diharapkan dengan dalam tahapan pemilu ini lebih berdaya, lebih memberdayakan. Dan banyak masyarakat kita dari kelompok petani, kelompok nelayan, kelompok buruh, kelompok partisan-partisan lain, yang kita berharap dengan pelaksanaan pilkada ini sebagai satu momentum meningkatkan taraf hidup mereka. Para petani, para nelayan, para pekebun, para buruh, karyawan-karyawan, dan lain sebagainya. Kita jadikan momen pilkada ini sebagai sarana untuk meningkatkan dinamika hidup mereka. Kita akan milih pemimpin loh. Tugas pemimpin adalah membawa masyarakatnya kepada kemaslahatan. Dalam salah satu kaidah fikih, tasruful imam ala ru'yah manutun bil maslahah. Maka tugas dari seorang pemimpin, seorang bupati, wali kota, gubernur, itu mengajak, membawa, menuntun masyarakatnya kepada kemaslahatan, kepada kemajuan dan kesejahteraan. Maka sudah sangat penting pilkada ini dijadikan sebagai sarana untuk itu. Kemudian yang frasa kedua adalah pilkada Pangandaran 2024 sebagai sarana wisata politik dan demokrasi. Nah, sebagai wisata demokrasi kita berharap perhelatan Akbar hari Rabu 27 November 2024 ini betul-betul menjadi sarana rekreasi. Pertama hari libur dan diliburkan. Kita ke TPS libur dong. Iya, libur. Hari libur dong. Maka kita woro-woro mengajak kepada masyarakat, mari kita berekreasi datang ke TPS dengan penuh sukacita. Nanti TPS-nya didesain semenarik supaya masyarakat bisa tertarik datang ke TPS, bisa jajan di sekitar TPS begitu. Dan yang lebih penting adalah bagaimana perhelatan Akbar Pilkada ini sebagai momentum sebagai wujud etalase kedewasaan berpolitik masyarakat, sehingga pelaksanaan pilkada ini sejuk, tenang, damai, menyejukkan, tertib, jadi tidak ada konflik masyarakat yang menakutkan begitu. Maka pilkada itu betul-betul menjadi sarana wisata demokrasi. Begitu tema kita. Dan tagline kita, saya tegaskan, tagline Pilkada Pangandaran 2024 adalah pilkada cemerlang, ceria, meriah, memilih langsung. Apa maknanya? Demokrasi yang dipegang oleh rakyat ini adalah agenda reformasi kita. Agenda reformasi 1998 di tiga panggung utama kan, ada panggung rakyat, panggung demokrasi, dan panggung negara, panggung ekonomi dan panggung negara. Nah, ini amanat reformasi. Bagaimana rakyat memiliki kedaulatan secara langsung. Ceria, meriah, memilih langsung. Masyarakat harus ceria dengan memilih langsung. Bupatinya dipilih langsung oleh masyarakat, tidak melalui diwakili oleh siapapun. One man, one vote. Masyarakat satu orang, satu suara. Maka ini adalah sangat berharga bagaimana kita terlibat dalam perhelatan pemilu 2024 ini, di mana kita memiliki kesempatan yang sama untuk memilih langsung. Begitu. Oke, berarti tema Pilkada tahun 2024 ini kita mengusung tema sebagai edukasi dan wisata politik gitu ya Pak, dengan tagline kita adalah Pilkada Pangandaran 2024 cemerlang, ceria, meriah, memilih langsung. Oke, baik. Kemudian Pak, tadi kan partisipasi untuk mengikuti Pilkada serentak tahun 2024 ini kan berasal dari berbagai lapisan masyarakat ya Pak. Ada masyarakat bagian petani, mungkin ada yang buruh, nelayan, dan lain sebagainya. Gimana sih Pak cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada 2024 ini? Oke, partisipasi masyarakat. Pemilu demokratis memang mensyaratkan adanya partisipasi masyarakat. Jadi kalau ada demokrasi tanpa partisipasi masyarakat, saya kira nihil ya. Tidak mungkin demokrasi terlaksana tanpa ada partisipasi masyarakat. Maka
penting kalau kita cek dari pemilu 2024 partisipasi kita sudah di angka di Pangandaran ini sudah di angka 80% ke atas, sudah 81-82% di masing-masing jenis pemilihan dalam pemilihan umum cukup tinggi. Apa yang kita upayakan? Pertama tadi ya, ini ada sambungannya dengan visi KPU Pangandaran dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat. Pertama tentu kita bangun kepercayaan masyarakat. Jangan sampai masyarakat jadi tidak percaya ke KPU, ya nggak mau datang ke TPS. Orang suaranya nggak sampai, gitu kan? Iya. Maka kita jamin dulu kepada masyarakat Pangandaran, KPU Pangandaran akan melaksanakan tahapan pemilu pilkada dengan berkualitas dan berintegritas. Jadi kita pastikan suara yang dititipkan di TPS akan sampai sesuai dengan jumlah hitungan sebagaimana dimaui berdasarkan kepentingan masyarakat itu tadi. Jadi tidak ada manipulasi. Kami jamin pastikan tidak akan terjadi proses manipulasi suara, manipulasi hitungan baik daftar pemilih juga perolehan hasil. Kita pastikan trust publik ini penting bagi kami. Kemudian yang kedua, kita lakukan proses sosialisasi dan edukasi politik dengan pendidikan pemilih dengan basis setidaknya basis kelompok masyarakat, kelompok petani, kelompok nelayan, kemudian kelompok disabilitas, kemudian juga kelompok orang-orang pinggiran. Mereka kita akan ajak, ya, akan berikan sosialisasi secara khusus, kelompok organisasi kemasyarakatan, perempuan, keagamaan. Kita akan libatkan seluruh komponen masyarakat dalam rangka memberikan edukasi dan pendidikan pemilih dalam tahapan pilkada ini. Nah, dengan demikian, upaya kita untuk menumbuhkan kesadaran. Karena partisipasi ini dimensinya ada dua. Ada dimensi kualitatif, ada dimensi kuantitatif. Pada dimensi kualitatif ini yang penting. Bagaimana kemudian masyarakat datang ke TPS itu betul-betul sebuah kesadaran konstitusional, sebuah kesadaran dirinya, bukan karena maaf-maaf lah ya, karena ada amplopnya, karena ada money politik. Ini yang kita sedang galakan dan kita tolak. Kita ajak masyarakat, seluruh lapisan masyarakat Pangandaran untuk menolak yang namanya money politik, yang namanya politik sara, begitu ya, politik identitas dan lain sebagainya. Itu pada dimensi kualitatif. Pada dimensi kuantitatif, memang pada sisi jumlah Pangandaran sudah agak menggembirakan. Pemilu 2024 sudah di angka 80%. Pemilu presiden kita di angka 82%. Saya kira cukup tinggi di Jawa Barat untuk kabupaten di level di atas 80%. Tapi akan kita ikhtiarkan, ya semoga bisa meningkat dari pelaksanaan pemilu pilkada sebelumnya, juga pemilu 2024 kemarin. Begitu. Oke, dari tadi kan kita sudah membahas tahapan-tahapan coklit ya Pak, terkait partisipasi masyarakat dan lain sebagainya. Kemudian nih Pak, selain tahapan coklit ini ada tahapan apa lagi nih Pak setelah coklit? Oke, setelah coklit kita tahapan terdekat yang merupakan tahapan-tahapan kunci lah ya, yang melibatkan saya kira naluri publik akan melihat itu ya, yaitu tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran. Tahapan pencalonan sendiri kita akan umumkan tanggal 24 sampai dengan 26 Agustus, kemudian pendaftarannya sendiri akan dilakukan sejak tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus. Nah, proses ini akan menyita perhatian publik nih. Ini kan masyarakat sedang was-was nih, sedang was-was, sedang lihat, sedang harap-harap siapa nih yang bakal daftar ke KPU calon bupati dan wakil bupati Pangandaran. Nah, kami informasikan tahapannya itu nanti di bulan Agustus. Pendaftarannya tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus. Ini akan datang berbondong-bondong ke KPU mengantar calon yang akan didaftarkan. Begitu. Cuma 3 hari berarti apa? Ya, untuk pendaftarannya kalau lihat di PKPU kita ada 3 hari. Setelah itu masuk ke pemeriksaan berkas sampai di pertengahan September, kisaran tanggal 22 September ada tahapan penetapan calon bupati. Bupati yang akan kemudian masuk ke tahapan berikutnya, ada tahapan kampanye yang menyita banyak perhatian masyarakat dan selanjutnya dan tahapan-tahapan yang lain begitu.
Begitu. Oke. Tadi kan disinggung ya dalam tahapan pencalonan ini, KPU kan sudah membuka pendaftaran calon bupati dan wakil bupati ini yang dimulai dari tanggal 27 sampai 29 Agustus ya, Pak. Betul. Nah, kira-kira ada nggak sih Pak yang sudah komunikasi ke KPU nih? Ada berapa gitu calon yang udah komunikasi gitu? Oke, ini pertanyaan luar biasa ini. Menarik ini. Teman pemilih pasti berharap-harap cemas ada berapa calon yang akan. Begini, sesuai dengan perkembangan dan dinamika yang ada, pencalonan bupati wakil bupati memang sampai saat ini belum kelihatan ya siapa berpasangan dengan siapa, partai A berkoalisi dengan partai A. Tapi kalau yang berkomunikasi dengan kami ada beberapa tokoh dan kita tidak bisa menyimpulkan ya, tetapi pada prinsipnya dalam konteks dialog dan persiapan teknis kita, di persiapan kita ada 3 pasangan calon, tetapi yang akan nanti mencalonkan ke KPU ada berapa kita belum tahu. Tetapi desas-desus yang sehari ini berkembang kan sudah setidaknya ada dua gambaran ya. Kalaupun nanti menjadi 3 ya itu menjadi kepentingan dari partai politik dan para elit di Kabupaten Pangandaran. Pada prinsipnya ya siapapun masyarakat Kabupaten Pangandaran kami berharap adalah calon terbaik yang disuguhkan oleh partai politik sehingga kualitas pelaksanaan pilkada ini didukung juga dengan visi misi kemudian juga profiling calon yang berkualitas sehingga pada segmen akhir nanti pelaksanaan tahapan pilkada ini betul-betul terpilih bupati dan wakil bupati yang berkualitas begitu. Oke, kira-kira menyinggung soal kerawanan nih Pak, apakah ada kerawanan nanti yang akan terjadi saat pilkada berlangsung? Oke, ini menarik juga ini pertanyaan. Kerawanan itu terutama di depan kampanye. Kalau kita lihat ya dari sisi kerawanan ini, terutama yang kita soroti dan saya kira ini juga menjadi perhatian dari kawan penyelenggara yaitu Bawaslu kaitan dengan netralitas ASN ya penyelenggara negara di level daerah di mana ASN para pejabat ini tentu mau tidak mau akan memilih begitu dan ini penting terutama para camat, kepala desa yang nanti akan terlibat sebagai pemilih. Kemudian dia ke bupati itu kan posisinya dunungan, maka dia akan memilih lalu akan mengkonsolidasi mungkin saja begitu. Itu pertama. Yang kedua adalah kaitan dengan politik identitas. Politik identitas ini mau tidak mau tidak lepas gitu ya, pasti ada lah ya hal-hal semacam itu dan kita berharap politik identitas ini tidak menjadi biang konflik di Pangandaran. Misalkan kelompok tertentu memilih kelompok tertentu hanya karena identitasnya, tidak melihat kualitasnya, tidak melihat kepentingan bangsa yang lebih besar, tetapi hanya kepentingan kelompok yang berakibat pada chauvinisme, primordialisme yang berlebihan begitu. Nah ini yang coba kita sinyalir sebagai sebuah potensi kerawanan begitu. Selanjutnya juga berkenaan dengan tadi ya politik sara juga gitu ya, kerawanan dari sisi sara, suku, agama, ras begitu. Kemudian kerawanan selanjutnya kaitan dengan money politik. Nah ini saya kira kami berharap begitu ya masyarakat kita tidak terjebak dan para politisi kita tidak terjebak oleh kepentingan sesaat, kepentingan jangka pendek demi sebuah kemenangan, lalu menghalalkan semua cara, terutama cara yang dianggap brutal dalam bentuk politik ya di money politik, misalkan dengan membagikan sejumlah uang begitu. Saya kira di regulasi kita sudah diatur lengkap, sangat lengkap bagaimana pengaturan sanksi tentang larangan juga sengketa terkait dengan persoalan-persoalan yang akan dihadapi nanti begitu ketika berhadapan dengan kerawanan-kerawanan yang tadi saya sampaikan. Saya kira itu secara umum. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya, sangat informatif dan komprehensif sekali ya pembahasan kita hari ini. Semoga teman pemilih yang ada di rumah dapat lebih memahami mengenai tahapan-tahapan pilkada serentak pada tahun 2024, khususnya di Pangandaran ini ya. Terakhir Pak, apakah ada pesan-pesan untuk teman pemilih di rumah?
Oke, pesan kami dari Komisi Pemilihan Kabupaten Pangandaran, kami mengajak pada masyarakat Kabupaten Pangandaran, mari kita jadikan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Pilkada serentak tahun 2024 sebagai sarana edukasi politik dan juga wisata demokrasi. Dan kita jadikan pilkada ini sebagai sarana dan kesempatan kita untuk terlibat langsung menentukan masa depan Kabupaten Pangandaran. Sebagai sarana dan kesempatan kita terlibat menentukan masa depan Pangandaran dan juga masa depan Jawa Barat dan masa depan Republik yang kita cintai ini. Ayo ke TPS hari Rabu tanggal 27 November tahun 2024. Oke, terima kasih banyak Bapak, teman pemilih juga terima kasih banyak telah mendengarkan episode perdana Ruang Pemilih pada hari ini mengenai tahapan-tahapan Pilkada serentak tahun 2024. Jangan lupa bagi teman pemilih semua untuk terlibat aktif dalam setiap proses demokrasi kita. Jangan lupa juga untuk terus ikuti media sosial resmi kami, karena kami akan selalu sampaikan berbagai macam informasi-informasi penting dan menarik mengenai tahapan Pilkada tahun 2024 ini. Sampai jumpa di episode Ruang-Ruang Pemilih KPU Kabupaten Pangandaran berikutnya.